Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar. Ya, yang pertama tentu UNPAD dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum UNPAD tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Pajajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan UNPAD secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pembentukan studi, pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di UNPAD yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa UNPAD dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan UNPAD. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa UNPAD. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan UNPAD maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan UNPAD dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK UNPAD dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi, jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan usaha didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisasi sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabitumas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, seperti korban,
keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut, dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Boleh kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat, dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD.
Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar. Ya, yang pertama tentu UNPAD dalam hal ini tentu merasa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum UNPAD tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan UNPAD secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di UNPAD yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa UNPAD dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan UNPAD. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa UNPAD. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan UNPAD maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan UNPAD dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK UNPAD dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi, jadi tidak hanya berbicara mengenai masalah pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisasi sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabitumas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut, Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku,
Polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut, dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat, dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial,
korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi Unpad dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, Unpad dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar. Ya, yang pertama tentu Unpad dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum menyerahkan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa Unpad. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan Unpad maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan Unpad dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK Unpad dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi, jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisir sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabitumas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut, Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.
Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut, dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat, dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis.
Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi Unpad dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, Unpad dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar. Ya, yang pertama tentu Unpad dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di institusi pelajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa Unpad. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan Unpad maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan Unpad dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK Unpad dan juga Direktur Utama Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi. Jadi tidak hanya berbicara mengenai masalah pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisasi sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi
dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada Eva sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban Eva. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital.
Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi Unpad dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, Unpad dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar. Ya, yang pertama tentu Unpad dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di pelajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa Unpad. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan Unpad maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan Unpad dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK Unpad dan juga Direktur Utama Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi. Jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisasi sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut, Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret
tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung
berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar. Ya, yang pertama tentu UNPAD dalam hal ini tentu merasa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum UNPAD tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di institusi pelajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan UNPAD secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum menyerang oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di UNPAD yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa UNPAD dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan UNPAD. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa UNPAD. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan UNPAD maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan UNPAD dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK UNPAD dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi, jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan usaha didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisir sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini.
dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar.
Ya, yang pertama tentu UNPAD dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum UNPAD tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di institusi pelajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan UNPAD secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan, dan ada aturan internal di UNPAD yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan, sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi, dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa UNPAD dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan UNPAD. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa UNPAD. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan UNPAD maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan UNPAD dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK UNPAD dan juga Direktur Utama Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi, jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi, atau minimal akan diminimasi sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau
dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ke ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar.
Ya, yang pertama tentu UNPAD dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum UNPAD tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan UNPAD secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di UNPAD yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa UNPAD dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan UNPAD. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa UNPAD. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan UNPAD maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan UNPAD dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK UNPAD dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi, jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisasi sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut, Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau
dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban evaluasi. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar.
Ya, yang pertama tentu Unpad dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di institusi pelajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa Unpad. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan Unpad maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan Unpad dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK Unpad dan juga Direktur Utama Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi. Jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisir sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau
dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar. Ya,
Yang pertama tentu Unpad dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di pelajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pembentukan studi, pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum menyerahkan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa Unpad. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan Unpad maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan Unpad dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK Unpad dan juga Direktur Utama Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi. Jadi tidak hanya berbicara mengenai masalah pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisasi sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau
dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut, dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ke ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama, pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar.
Ya, yang pertama tentu UNPAD dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum UNPAD tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan UNPAD secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di UNPAD yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa UNPAD dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan UNPAD. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa UNPAD. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan UNPAD maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan UNPAD dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK UNPAD dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi, jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisasi sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut, Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau
dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar.
Ya, yang pertama tentu Unpad dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di institusi pelajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa Unpad. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan Unpad maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan Unpad dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK Unpad dan juga Direktur Utama Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi. Jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisir sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau
dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar.
Ya, yang pertama tentu UNPAD dalam hal ini tentu merasa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum UNPAD tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan UNPAD secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di UNPAD yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi, dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa UNPAD dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan UNPAD. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa UNPAD. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan UNPAD maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan UNPAD dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK UNPAD dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi. Jadi tidak hanya berbicara mengenai masalah pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimasi sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabitumas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau
dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Boleh kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi, telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari, ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat, dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar. Ya,
Yang pertama tentu UNPAD dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum UNPAD tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di institusi pelajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan UNPAD secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pembentukan studi, pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di UNPAD yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa UNPAD dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan UNPAD. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa UNPAD. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan UNPAD maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan UNPAD dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK UNPAD dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi, jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan-perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisir sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabitumas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau
dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar. Ya, yang pertama tentu UNPAD dalam hal ini tentu merasa prihatin terhadap kasus ini
Dan secara umum UNPAD tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di institusi pelajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan UNPAD secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di UNPAD yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa UNPAD dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan UNPAD. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa UNPAD. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan UNPAD maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan UNPAD dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK UNPAD dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi, jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisir sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabitumas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya
Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar.
Ya, yang pertama tentu UNPAD dalam hal ini tentu merasa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum UNPAD tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan UNPAD secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di UNPAD yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi, dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa UNPAD dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan UNPAD. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa UNPAD. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan UNPAD maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan UNPAD dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK UNPAD dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi, jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan usaha didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisasi sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabitumas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau
dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Boleh kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi, telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari, ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat, dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar. Ya,
Yang pertama tentu Unpad dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di institusi pelajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pembentukan studi, pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa Unpad. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan Unpad maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan Unpad dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK Unpad dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi, jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan usaha didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisasi sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut, Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau
dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar.
Ya, yang pertama tentu Unpad dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di institusi pelajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa Unpad. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan Unpad maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan Unpad dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK Unpad dan juga Direktur Utama Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi. Jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisir sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau
dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar.
Ya, yang pertama tentu UNPAD dalam hal ini tentu merasa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum UNPAD tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan UNPAD secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di UNPAD yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi, dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa UNPAD dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan UNPAD. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa UNPAD. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan UNPAD maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan UNPAD dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK UNPAD dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi. Jadi tidak hanya berbicara mengenai masalah pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisir sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabitumas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau
dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Boleh kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi, telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari, ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat, dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar.
Ya, yang pertama tentu UNPAD dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum UNPAD tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan UNPAD secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di UNPAD yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa UNPAD dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan UNPAD. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa UNPAD. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan UNPAD maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan UNPAD dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK UNPAD dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi, jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan usaha didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisasi sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut, Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau
dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar. Ya, yang pertama tentu UNPAD dalam hal ini tentu merasa prihatin terhadap kasus ini
Dan secara umum UNPAD tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di institusi pelajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan UNPAD secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum menyerang oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di UNPAD yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa UNPAD dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan UNPAD. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa UNPAD. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan UNPAD maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan UNPAD dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK UNPAD dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi, jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisir sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau
dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar.
Ya, yang pertama tentu UNPAD dalam hal ini tentu merasa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum UNPAD tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan UNPAD secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di UNPAD yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi, dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa UNPAD dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan UNPAD. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa UNPAD. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan UNPAD maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan UNPAD dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK UNPAD dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi, jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan usaha didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisasi sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabitumas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau
dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Aksi bejat pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar.
Ya, yang pertama tentu Unpad dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di institusi pelajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa Unpad. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan Unpad maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan Unpad dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK Unpad dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi, jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisir sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan baju tahanan warna biru dan diborgol. Sepanjang konferensi pers, tersangka hanya menunduk. Kabitumas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Priguna menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan obat bius. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut Priguna menggunakan obat bius terhadap korban. Adapun saat kejadian, pada Selasa 18 Maret pukul 1 dini hari, Priguna tengah bertugas, sehingga bisa leluasa beraksi di lingkungan rumah sakit. Polisi sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, seperti korban, keluarga korban, hingga pihak RSHS Bandung. Selain memeriksa saksi, polisi juga melibatkan para ahli. Disinggung soal kemungkinan korban lain, polisi telah membuka layanan untuk laporan. Sementara itu terkait sosok pelaku, polisi memastikan Priguna sudah menikah. Imbas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Adalah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau
dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut, dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Tersangka PAP meminta korban FH. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikecam oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah tegas, Kemenkes pun memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku untuk melanjutkan program residen di RSHS Bandung. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, dalam keterangannya pada Rabu 9 April. Azhar mengatakan pihaknya mengembalikan sepenuhnya pelaku pada Universitas Pajajaran yang jadi tempat pelaku menempuh pendidikan. Adapun saat ini pelaku bernama Priguna Anugrah Pratama telah ditetapkan jadi tersangka. Priguna ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 23 Maret lalu. Pria berusia 31 tahun tersebut dilakukan di gedung MCHC lantai 7 pada 18 Maret sekira pukul 1 dini hari. Modus yang digunakan Priguna adalah melakukan prosedur medis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar.
Ya, yang pertama tentu Unpad dalam hal ini tentu merasa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi, dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa Unpad. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan Unpad maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan Unpad dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK Unpad dan juga Direktur Utama Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi. Jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisasi sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Polisi telah menangkap dan menahan dokter residen yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pelaku yakni Priguna Anugrah Pratama kini telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Dalam penampilan pertamanya di hadapan publik Rabu 9 April, Priguna mengenakan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.